Toyo. Saya kira banyak hal yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan Pak Indra Utoyo tadi. Nah, sekarang kita lengkapi dengan teori dulu Pak Ari Ahmad Harman tentang smart system gitu ya. Nanti setengah jam berikutnya kita tanya jawab setelah itu ya. Baik. Silakan Pak Ari Ahmad Harman. Ya, terima kasih Pak Suwono. Sebetulnya tidak teori juga ya. Kalau teoritis tuh generasi sekarang menghindar semua, sudah ngantuk semua. Jadi harus dibawa lebih praktis, lebih menarik. Ya, saya kira banyak hal yang akan saya sampaikan ini tadi sudah disinggung ya oleh Pak Indra Utoyo, tapi barangkali perspektif yang akan saya sampaikan sedikit bergeser begitu ya ke konseptualnya itu apa di balik sesuatu yang sama yang kita amati, yaitu secara umumnya industri finansial, secara spesifiknya barangkali bank ya, perbankan yang sedang menarik. Ya, jadi saya barangkali hal yang belum disebut oleh Pak Indra tadi belum di highlight, yaitu tentang smart system. Nanti saya akan mencoba menjelaskan bagaimana itu dikaitkan dengan perbankan. Ya, tadi disebut juga ini ya kutipan dari pendiri Microsoft nih ya pada tahun 94, 28 tahun yang lalu ya. Nah, Bill Gates itu sudah menyampaikan satu statement, banking is necessary but bank is not ya. Pada saat itu orang semua bingung ya. Bagaimana nih pada saat di mana perbankan sedang puncak-puncaknya. Nah, kemudian Bill Gates mengatakan banking is necessary, but bank is not. Nggak kebayang waktu itu bahwa bank akan hilang, bank secara fisik, tapi layanan perbankan itu akan tetap ada. Ya, ini banyak atau cukup lama dijadikan sebuah contoh acuan pemikiran begitu ya bahwa bank itu akan tetap ada, layanan perbankan itu hanya berubah wujudnya ya dari yang tadinya katakanlah fisikal kemudian berubah menjadi lebih goib begitu ya, digital gitu ya, kira-kira begitu. Namun menarik juga kalau kita telaah beberapa pendapat tentang menyikapi tentang statementnya Bill Gates ini. Ada yang berpendapat mungkin pemikiran Bill Gates ini tidak sepenuhnya benar gitu. Ya, dalam pengertian ya bank secara fisik memang berubah menjadi virtual, digital ya. Tapi ini diasumsikan bahwa layanan perbankannya itu akan tetap seperti konsep masa lalunya. Nah, ini sebetulnya yang sebagian bukan mengkritik ya, memberikan view yang agak berbeda. Dengan sekarang berbagai disrupsi, kemudian perkembangan fintech yang luar biasa, itu tadi Pak Indra juga sudah mengatakan ini terjadi shifting ya ke mana-mana begitu. Nah, jadi banking services ini sudah mulai bergeser dan entah ke depannya itu akan bergeser kemana lagi ya. Ketika nanti regulasinya makin dilonggarkan, makin seru lagi. Baik, saya kira saya tidak ingin mengajak berdebat ya, hanya membuka pemikiran aja. Lah, ini gambaran berapa besar sih perkembangan bank digital di Indonesia ini. Kalau dilihat dari volume transaksi ini luar biasa ya. 51.000 triliun. Pertumbuhannya 26%. Terus ada yang menarik juga ini berkaitan dengan isu digitalisasi ini. Ada sekitar 3.000 kantor cabang bank yang ditutup ya dalam 1-2 tahun terakhir ini. Ya, ini bukan karena banknya mau bangkrut, tapi memang tidak efektif lagi kalau terlalu besar ya, terlalu banyak kantor cabang. Nah, kemudian belakangan ini Gubernur BI juga menekankan ini bahwa ada fenomena ATM makin tidak diperlukan. Jadi jumlah transaksi yang terjadi
Di ATM itu makin lama makin menurun. Artinya apa? Terjadi pergeseran ke transaksi digital, uang digital, ya. Nah, lalu ini sesuatu yang sering jadi perbincangan, ya. Penerapan teknologi akan mengancam karyawan angkatan kerja, begitu ya, pegawai begitu, sehingga ini dikhawatirkan akan menciptakan pengangguran. Ya, perbankan adalah satu industri yang terancam cukup signifikan, ya. Kalau dilihat ini angkanya cukup luar biasa ini, ya. Total karyawan 9 bank besar di Indonesia ini segini jumlahnya, kemudian ada sekian banyak yang mulai dikurangi, ya, ada pengurangan. Yang kanan ini di Eropa, ya, satu angka yang sangat fantastis juga. Jadi satu hal yang tidak terhindarkan, ya, bahwa akan terjadi pengurangan jumlah pegawai karena memang efisiensi yang harus dituju. Kita tidak bisa lagi, waduh, saya akan berprinsip tidak mengurangi pegawai. Nah, nanti jadi tidak bisa berkompetisi, ya, kalau terlalu memaksakan begitu. Nah, tapi di lain pihak sebetulnya terjadi peluang-peluang kerja baru yang tentunya ada catatannya. Peluang kerja baru itu menuntut satu kompetensi baru yang khas, ya. Oke, baik. Apa yang tadi saya jelaskan itu, mengapa itu terjadi, ya? Nah, kalau ditelusuri, kira-kira yang bikin gara-gara itu teknologi. Ya, jadi atau manusia itu inovatif, ya, lahir dengan naluri inovatif gitu untuk ingin memudahkan pekerjaan dan sebagainya, sehingga selalu create new technology, ya. Nah, ini kita masuk ke era di mana teknologi itu, akumulasi teknologi sudah luar biasa besarnya, banyaknya, sehingga begitu banyak pilihan untuk diterapkan, ya, teknologi, ketersediaannya luar biasa untuk bisnis apapun, ya. Itu akan melahirkan fenomena transformasi bisnis, dalam hal ini perbankan, ya. Kemudian transformasi tidak hanya bisnisnya, tapi masyarakatnya juga berubah. Tadi Pak Indra menekankan perilakunya berubah, ya, perilaku masyarakat, sehingga perusahaan bank itu sekarang harus jeli memahami karakter baru dari masyarakat, ya. Karena kalau tidak, apapun yang kita create, yang kita tawarkan tidak mudah diterima. Ini kalau tidak ada COVID barangkali akan berlangsung smooth, perlahan-lahan, ya, dalam waktu yang relatif panjang. Nah, dengan COVID sebagai katalis ini ternyata berjalan jauh lebih cepat, ya. Lalu saya ingin menekankan bahwa teknologi itu menjadi makin flat, makin rata. Apa maksudnya? Makin mudah diadopsi oleh siapapun. Perusahaan dalam scale apapun. Kalau dulu ada teknologi tertentu yang sangat mahal hanya bisa diadopsi oleh perusahaan besar. Ya, perusahaan kecil hanya bisa mengadopsi teknologi yang jauh lebih bawah, ya, lebih rendah fiturnya, lebih rendah kapasitasnya dan sebagainya. Hari ini teknologi berubah menjadi sesuatu layanan, ya. Teknologi as a service bisa diadopsi oleh siapapun dengan mudah. Nah, dengan demikian, ya, kalau kita bicara kompetisi bisnis, itu bukan lagi bahwa perusahaan saya perusahaan besar loh. Nah, Anda udah nggak usah ingin bertarung dengan saya, gitu ya. Itu udah nggak berlaku lagi sekarang, ya, karena teknologi bisa dibeli dengan diadopsi, ya, dengan cost yang proporsional terhadap sizingnya perusahaan, ya, sehingga kompetisi tetap jalan, inovasi tetap jalan, dan itu malah jadi kuncinya di inovasi. Lalu ini satu hal yang paling sering dikemukakan oleh banyak orang, ya, revolusi industri 1 sampai 4. Nah, saya nggak ingin membahas apa perbedaannya, sudah terlalu sering, ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi ini, bahwa revolusi industri 1, 2, 3 itu
impact-nya lebih banyak ke empowering corporation, lebih banyak ke arah memperkuat, meningkatkan ya kekuatan dari corporation atau perusahaan-perusahaan. Sedangkan yang keempat itu empowering people, termasuk people di dalam perusahaan-perusahaan. Nah, jadi ini yang jadi pembeda. 1, 2, 3 katakanlah masyarakatnya relatif tidak banyak berubah karena si teknologi itu, ya, karena si industri itu. Tapi industrinya yang berubah banyak, lebih kuatnya di sana. Kalau sekarang ya industrinya berubah, ya people-nya berubah. Oleh karena itu ini menjadi satu hal yang baru dan jangan sampai salah dipahami. Karena kalau tidak kita akan menawarkan satu produk yang belum tentu diterima oleh customer kita yang sedang berubah. Ya ini sejalan dengan cara pandang society ya yang dikemukakan oleh Jepang, society 1 sampai 5 ya itu sesuai dengan konsep tadi ya. Nah, ini sedikit ini ya menyinggung tadi bahwa empowering people. Nah, ini menciptakan ya masyarakat dengan karakter yang bukan berbeda lagi, cukup signifikan berbedanya ya, sangat berbeda ya. Nah, saya barangkali punya prinsip pemikiran referensi yang sama dengan orang tua saya. Sehingga apapun yang disampaikan oleh orang tua saya bisa diterima oleh saya. Tapi saya dengan anak saya itu sudah beda generasi, lintas generasi. Apa yang menurut saya yang terbaik belum tentu menjadi yang terbaik bagi anak saya. Apalagi generasi-generasi berikutnya. Ya, ini kira-kira yang harus dipahami. Tentunya perusahaan dalam melihat ini sebagai customer ya harus melihat dengan cara pandang seperti itu. Ya, tidak bisa lagi berpandangan wah, kami bank besar sudah tahu sejak dulu puluhan tahun karakteristik orang Indonesia seperti apa. Saya kira kalau berpikir begitu ini bahaya ya. Harus kita pahami perubahannya. Baik, lalu kalau kita bicara digital teknologi, ya ini sebetulnya by accident ya, sudah istilahnya digital teknologi, digital transformation gitu. Pada bagi yang paham istilah digital sebetulnya demikian fundamental digital itu demikian luas ya sejak ada konsep biner di pertengahan tahun 50-an begitu ya. Nah, itu atau sebelumnya konsepnya ya. Itu sebetulnya teknologi digital sudah eksis saat itu dan sampai sekarang masih digital basisnya. Nah, jadi saya kira saya ingin mengingatkan saja ya bahwa ada teknologi digital yang sering selama ini kita sebut IT atau mungkin lebih kalau mau lebih eksplisitnya IT tradisional. Jadi kalau kita masih bicara server, network ya, storage yang gitu itu IT basic atau IT tradisional. Tapi di lain pihak ada yang sebetulnya sama-sama menggunakan teknologi digital atau kategorinya digital. Ada beberapa sumber yang mengatakan frontier teknologi, teknologi paling paling kini begitu ya, atau new digital technology seperti AI, big data analytic dan sebagainya. Nah, ini jadi ada dua kategori ini. Nah, ini penting kita sadari ya dari banyak hal ya. Pertama, jangan menganggap wah saya punya orang IT di perusahaan saya hebat-hebat. Belum tentu ya. Orang IT certified Cisco dan sebagainya ngerti AI. Belum tentu ngerti machine learning. Belum tentu ngerti big data analytic karena ini sesuatu yang berbeda walaupun berkaitan satu sama lain. Nah, ini yang penting disadari ya, teknologinya, kemudian kompetensinya jadi beda juga. Walaupun sekali lagi saling terkait satu sama lain. Nah, jadi ini sekarang kita sebagai people, kita sebagai perusahaan hidup di dalam ekosistem digital yang baru.
yang dipengaruhi oleh teknologi ini, dua kategori teknologi digital ini. Dan ini bisa diadopsi oleh siapapun, ya perusahaan apapun yang bisa berkolaborasi tadi, kemudian berubah bisnis modelnya dan sebagainya. Ini yang terjadi. Jadi makin seru ya. Nah, ini saya ingin memperlihatkan begini. Ada satu konsep yang sudah lama relatif mapan begitu ya, mature, yaitu enterprise architectures. Biasanya direpresentasikan secara sederhana dengan 4 layer. Ya, infrastructures, application, data, kemudian bisnis. Nah, saya punya pemikiran ya bahwa ini representasi 4 ini kurang relevan sekarang ya. Walaupun bisa saja kita paksakan. Tapi maksud saya ada satu layer lagi yang tidak bisa kita pandang, oh ini bagian dari infrastruktur. Ya, yaitu apa? Ya, apapun namanya lah, saya sebut di sini infrastruktur 4.0. Di antaranya AI, Big Data, IoT, dan sebagainya. Itu infrastruktur baru. Infrastruktur tadi dari frontier teknologi tadi. Ini jalan sebagian di atas basic infrastructure tadi. Yang tradisional, server, storage, network, dan sebagainya. Ya, dan aplikasi itu masih bisa membutuhkan infrastruktur tradisional begitu, juga sebagian membutuhkan infrastruktur baru ini. Nah, jadi cara pandang ini agak berubah ya, arsitektur itu ya. Nah, sekarang baru saya masuk ke satu cara pandang baru. Jadi kami di ITB ini dengan Pak Suhono ya dan kawan-kawan yang lain, awalnya memang yang menarik itu adalah smart city ya. Tadi Pak Suhono sudah menyampaikan ya. Lalu berkembang smart village, smart nation atau smart country. Yang lebih kecil ada smart campus misalnya ya, atau specific domain ya. Ada smart transportation, smart education dan sebagainya. Smart maritim begitu ya. Nah, oke lah. Jadi akhirnya muncullah satu pemikiran, apa sih bedanya sebetulnya smart ABC tadi ya. Setelah kami banyak melakukan diskusi, akhirnya kami melihat, lah itu kok sebetulnya esensinya sama. Ya, esensinya sama ya. Apa itu smart? Nanti saya jawab di halaman berikutnya ya. Iya, 6 semester belum bayar. Ambil 120.000. Smart system itu apa? Nanti kita jawab di halaman berikutnya. Tapi intinya adalah saya ingin nyambungkan dulu. Tadi kita bicara tentang perubahan transformasi ya. Jadi hubungannya dengan smart ini adalah bahwa semua sistem itu sebetulnya sekarang cenderung perlu bertransformasi ke arah bentuk baru. Whatever ya, bentuknya seperti apa. Tapi secara umum ke arah sesuatu yang disebut smart system itu. Ya. Nah, perubahannya itu kalau ingin disebut transformasi, maka perubahannya adalah harus perubahan yang besar. Bukan perubahan yang sifatnya smooth dalam tempo yang panjang. Nah, itu nggak akan mengejar kompetisi kalau begitu. Ya, tapi harus perubahan yang signifikan, didorong oleh inovasi, memanfaatkan teknologi terkini, dan sebagainya. Ya, itu kira-kira ya hubungan antara transformasi dengan perubahan dari sistem menjadi smart system. Baik, pertanyaan berikutnya, apa itu smart system? Ya, sebelum ke sana ini sedikit saja tambahan tadi transformasi kalau untuk bank, ya ada satu sumber nih, banking 1.0, 2.0 sampai 5.0. Ini saya kira nanti ini silahkan ini ajalah, saya hanya ingin memperkaya knowledge saja ya, bahwa ini ada yang merumuskan ya, dikaitkan dengan industri itu, perubahan banking di tiap era industri itu seperti apa ya. Saya tidak ingin membahasnya, waktu kita terbatas ya. Nah, lalu sebentar
kalau kita bicara transformasi, ini perlu hati-hati ya. Mengapa? Karena sampai sekarang ya kira-kira transformasi itu masih lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Ya, di sini ada 70% kegagalan. Ini faktor-faktor gagalnya apa saja? Ya, nah tadi dikatakan bank di Indonesia bertransformasi juga. BI, OJK mendorong transformasi, kemudian transformasi itu harus diyakinkan ready untuk transformasi. Nah, ini gambaran nih peta ya bahwa tingkat readiness ya untuk bertransformasi di bidang-bidang apa pendukungnya ini di Indonesia kurang lebih masih di kisaran 50-50 lah. Ya, ini ini ya sumbernya resmi dari OJK, bukan dari ITB. Ya, baik. Nah, tadi saya sedang menjelaskan smart system. Apa itu smart system? Ya, ini sumber banyak definisi smart system. Kami coba kumpulkan. Ya, saya nggak bahas lagi, tapi memberikan pemahaman saja. Sumbernya dari berbagai definisi, berbagai pihak begitu ya. Nah, kemudian kalau digeneralisasi, apa itu sebetulnya smart system? Smart system adalah sistem yang ada aspek otomatisasi, automatic operation menggunakan teknologi. Lalu ada ability to make adjustment, jadi penyesuaian. Tidak sistemnya tuh fix ya, tidak bisa diubah-ubah enggak, tapi adjustable. Kemudian ability to sense, jadi mendeteksi, kemudian memproses dan juga connect ke sistem yang lain, kolaborasi pada akhirnya. Lalu ada kemampuan kognitif. Ini penting ini. AI itu di sini, artificial intelligence. Nah, di lain pihak ini sebetulnya sistem kalau dipandang dari kacamata tradisional ini sebuah sistem feedback ya, ada closed loop. Nah, lalu ada juga tadi setelah sense itu proses diantaranya analitik. Nah, spektrum dari analitiknya itu mulai deskriptif sampai preskriptif. Ya, jadi sampai mampu merekomendasikan satu action ya. Dan ada satu hal yang penting gitu ya, yaitu harus efisien, bahkan super efisien, termasuk dari penggunaan energi, apalagi sekarang energi terasa betul menjadi isu yang luar biasa ya. Nah, kalau itu semua digabungkan, disederhanakan begitu ya dengan gambar, jadilah seperti ini. Jadi apa itu smart system ya, dimodelkan seperti ini. Jadi smart system itu adalah sebuah aktivitas atau rangkaian aktivitas, yaitu aktivitas utamanya itu sensing, understanding atau analitik, kemudian decision making dan acting. Ya, jadi itu siklusnya seperti ini. Lalu ada closed loop. Jadi ini bisa mengkoreksi bagian-bagian sebelumnya itu ketika beroperasi, ya. Nah, sistem ini tadi didukung oleh cognitive capabilities, kemampuan kognitif, kemampuan seperti berpikirnya manusia, begitu. Ya, cerdas berpikir, begitu. Nah, ini defaultnya ya, sistem kognitif itu ada mekanisme learning dari pengalaman masa lalu, kemudian menghasilkan kemampuan kognitif. Jadi ini sama nih, kiri kanan juga sama dengan ini, ya. Nah, lalu sistem ini batasannya adalah di kotak biru ini, ya. Kotak biru ini nanti bisa connect ke sistem yang lain, ya. Kalau tadi disebut-sebut ada API dan sebagainya, ya, cara koneksinya. Nah, kemudian satu hal lagi adalah bahwa ini sistem tiga ini aktivitas utama ini, ya, itu bisa dijalankan kemungkinan oleh manusia sepenuhnya, ya, karena proses oleh manusia pun seperti ini sebetulnya, sensing atau data capturing, kemudian analitik, kemudian decision making, acting, begitu ya. Nah,
Tapi sekarang dengan ketersediaan teknologi perlahan-lahan bergeser dari human intensive system kemudian bergerak menjadi human supported by technology, kemudian sekarang sedang bergerak lagi menjadi teknologi intensive system, teknologi yang penggunaan teknologinya makin intensif di dalam. Jadi humannya makin lama makin berkurang sampai idealnya, dan itu memungkinkan ya, ada case-case tertentu yang fully by technology. Kalau kita perbankan contoh sederhana ya. Tadi kalau sebelumnya, wah kalau jadi nasabah tuh pasti harus ketemu dengan petugas bank. Nah, sebelumnya begitu kan ya. Lalu sekarang tadinya lama kalau sekali ketemu, sekarang sekali ketemu 5 menit selesai urusannya. Tapi tetap harus ketemu petugas bank. Kenapa? Karena petugas banknya didukung oleh sistem IT yang hebat. Nah, sekarang tadi yang Pak Suwono ceritakan ketika jadi nasabah Alobank, wah ini sudah nggak perlu ketemu petugas bank, tidak perlu ke bank lagi. Nah, ini berarti sistem udah totally menggunakan teknologi ya. Nah, ini akan makin banyak ini. Sistem smart seperti ini tuh akan semakin banyak. Ciri yang lain dari sistem smart ini atau salah satu kekuatannya adalah ada kemampuan analitik tadi yang diciptakan karena ada cognitive capabilities, diantaranya menggunakan AI engine ya, machine learning ya. Ini akan memberikan kekuatan ya dalam hal ini analitik deskriptif, diagnostik, prediktif sampai preskriptif. Saya tidak bahas lagi ya, tapi ini memperlihatkan spektrum yang lebar, kemampuan yang di mana bisa menggantikan sebagian tugas-tugas manusia. Nah, penggunaan smart system yang tepat ya sesuai kebutuhan, sesuai kondisi yang pas begitu, ini akan memberikan satu efisiensi yang luar biasa. Sebagai contoh ini kalau bank ini saya ambil dari satu sumber ya. Jadi ini ada risetnya. Data-data ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau branch itu kita melayani per customer itu bisa sampai $4. Melayani di kantor cabang, kan perlu tempat parkirnya, perlu AC-nya, perlu bayar listriknya, bayar orang dan sebagainya, bayar satpam ya. Nah, kalau menggunakan mobile apps itu hanya $0,08 per customer per transaksi. Jadi bayangkan ini, kita bisa dapat efisiensi 50 kali lebih efisien ya. Jadi sekarang terjawab ya, mengapa bank fully digital bisa menawarkan bunga deposito lebih tinggi? Karena mereka lebih efisien. Biaya operasionalnya jauh lebih efisien, super efisien dibanding yang masih banyak mengandalkan branch ya. Nah, kemudian ini ya tadi disinggung oleh Pak Indra juga BAAS maaf, Bank as a Service. Jadi bank itu akan atau sedang bergerak menjadi satu institusi yang memberikan layanan-layanan. Baik dipandang secara bisnis, ada layanan, juga ekivalen secara IT, secara teknologi itu berupa layanan-layanan yang bisa diakses oleh pihak-pihak lain. Sehingga bank bisa menjadi bagian langsung dari e-commerce. Bank bisa menjadi bagian langsung dari misalnya Traveloka dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud bank as a service ya. Bahkan lebih ekstrimnya begini kalau melihat konsep ini ya. Ini hanya tinggal nunggu waktu dan regulasi apa memungkinkan atau tidak. Tapi secara konsep bayangkan begini Bapak Ibu sekalian ya. Ini katakanlah ini tuh sistem Traveloka di sini. Kan kita kalau di Traveloka tidak pernah berhubungan langsung dengan airline atau hotel.
taunya saya berhubungan dengan Traveloka, transaksi ke Traveloka, airline, ya, maskapai, kemudian hotel itu ada di belakang apa Traveloka, ya. Nah, ini kalau kita bicara bank, tidak tertutup kemungkinan ini, ya, tidak tertutup kemungkinan nanti tuh ada bank X, ya, bank virtual gitu, ya, yang menawarkan berbagai produk perbankan, tapi dia bukan bank, dia hanya perantara, ya, untuk melanjutkan di belakangnya ada BNI, ada Mandiri, ada BCA dan sebagainya. Jadi ada bank yang menawarkan deposito begitu. Silakan, kalau di bank ini segini bunganya, di bank ini segini. Nah, ini jadi perantara, ya. Itu bisa terjadi, ya. Seperti ya tadi saya ajak membayangkannya itu Traveloka-nya gitu, ya. Tadi sudah disinggung juga open bank, ya. Open bank itu barangkali penjelasannya begini, ya. Itu bank sharing data dengan satu pihak tertentu, tapi privacy tetap harus dijaga. Ya, sebentar lagi undang-undangnya akan disahkan begitu, ya. Nah, data dalam pengertian sampai batas-batas tidak melanggar privacy untuk keuntungan berbagai pihak, ya, sehingga ini memperkaya kolaborasi, memperkaya layanan baru. Ya, satu kemungkinan yang akan menurut saya akan terasa indah, cepat, itu memberikan new experience yang luar biasa. Kalau payment mudah-mudahan kalau ini sudah jalan di Indonesia cepat adopsinya, ya. Salah satu kemungkinan payment yang nyaman itu adalah menggunakan smartwatch seperti ini, ya. Pakai QRIS itu masih repot gitu, ya, harus mengaktifkan handphone, ini kan pencet mana gitu, menghadapkan kamera. Nah, kalau ini lebih nyaman, ya, tinggal didekatkan, langsung selesai, ya. Kemudian ini beberapa ilustrasi saja penggunaan teknologi untuk pembukaan akun, ya, tadi sudah diceritakan. Ya, ini hanya beberapa menit, termasuk meyakinkan KYC, ya, know your customer, mengidentifikasikan bahwa itu adalah customer yang valid, yang benar. Lalu ini ada fraud detection, mendeteksi terjadinya fraud begitu secara otomatis. Nah, mungkin tidak semata-mata otomatisnya. Kata kunci yang lebih cepat itu adalah secara cepat, ya. Karena fraud itu kalau terdeteksinya lambat, itu sudah terjadi, uangnya sudah hilang, pelakunya sudah kabur, ya percuma juga, ya. Nah, ini dengan teknologi itu bisa menjadi lebih baik. Atau ya ada sejenis lah dengan fraud tadi. Tapi ini kacamatanya anomali. Jadi bagaimana mendeteksi apakah transaksi yang sering terjadi nanti tiba-tiba transaksinya kok agak berbeda polanya. Ini nanti bisa petugas bank di ada warning itu, notifikasi, kemudian segera menelepon kita untuk meyakinkan apakah ini transaksi Bapak yang benar gitu. Karena Bapak tidak biasanya begini. Nah, itu. Seperti itu, ya. Lalu ini, ya, ada istilah credit scoring. Jadi membuat semacam skor yang dikaitkan dengan ini, ya, kemampuan orang untuk membayar kredit lah, gampangannya seperti itu. Jadi nanti kalau skornya di sini peluang kreditnya gagal berhasil bagaimana? Kreditnya bakal macet atau tidak? Atau kalau segini dikasih plafonnya maksimum berapa kredit? Nah, ini bahkan sekarang ini, ya, dengan era big data analitik ini bisa dikawinkan dengan data-data tidak hanya perbankan, ya, dari mana-mana sehingga keluar skornya. Bahkan lebih menarik lagi, ini ada perusahaan yang sudah mulai berjalan di Indonesia, ya, khusus melakukan credit scoring, bukan bank dia, tapi memvaluasi, memberikan skor. Oh, Pak Ari ini dosen, lihat catatan pajaknya begini,
penghasilan resminya begini, dan tapi data ini semua ya, data yang tidak, bukan cheating data nyuri dari mana, bukan. Data-data yang memungkinkan secara hukum, sering belanja ke Bukalapak dan sebagainya. Nah, ini di profiling lah kira-kira. Sehingga akhirnya nanti ada hitungan. Oh, ini skornya segini. Nah, itu kredit scoringnya. Itu bisa nanti ditawarkan ke bank, ya, ke bank. Jadi bank itu nanti tidak perlu lagi divisi untuk menghitung kredit. Langsung saja begitu ada permintaan kredit, saya langsung ke pihak ketiga itu. Sudah ada nggak nih Pak Ari ini kredit scoringnya berapa? Sehingga langsung bisa didesain. Ini sih kalau mengajukan kredit jangan besar-besar lah. Maksimum 100 juta aja. Khawatir nanti nggak kembali uang. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini yang terjadi seperti itu. Kemudian hal yang lain lagi ya, penerapan teknologi itu, kita tahu bahwa sebuah industri biasanya ada peran pemerintah yang diwakili lembaga tertentu untuk melakukan semacam pengawasan. Ya, kalau untuk industri finansial ini dilakukan oleh OJK ya. Nah, ini selama ini bank katakanlah itu secara reguler harus menyerahkan data-data tertentu ke OJK, lalu dianalisis. Banyak analisis yang masih manual juga dilakukan. Nah, perkembangan terkini dan OJK sudah mempersiapkan juga, sebagian sudah jalan ininya. Nanti adalah ini sistem ini akan online semuanya. Jadi apa yang terjadi di bank dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan automatically itu pindah data-data tertentu, dikopi lah ke OJK. Nanti masuk ke sebuah data penyimpanan raksasa di sini, kemudian punya analytical tools. Nah, jadi dengan analytical tools tadi mungkin ada fraud yang tidak terdeteksi di bank, itu bisa terdeteksi di sini. Karena mungkin bank tersebut tadinya tidak pernah mengalami kejadian fraud tipe tertentu, tapi kalau di sini kan sudah merupakan gabungan seluruh bank di sini. Ya, nah, sistemnya sudah lebih canggih lah, banyak pengalaman karena datanya masuk lebih banyak. Sehingga itu terdeteksi di sini. Ya, ini hampir tidak perlu lagi banyak manusia di sini. Ya, itu sudah sistem yang smart tadi, yang keterlibatan manusianya sedikit sekali ya, atau minim ya. Nah, baik, saya kira ini halaman terakhir. Bank perlahan akan berubah, tidak hanya digitalisasi layanan perbankan yang existing ya. Jadi bukan hanya yang ada dibuat jadi versi digitalnya, bukan itu ya. Atau menambah channel mobile begitu ya, tidak hanya itu. Tetapi model bisnis atau model layanannya mungkin sampai bisa berubah. Ya, seperti Alobank ini ya, yang banyak ini. Jadi bingung kalau ke mobile apps-nya Alobank. Ini bank atau apa? Segala ada. Kemudian teknologi semakin murah, terbuka dan mudah diadopsi. Atau sebut saja teknologi is flat gitu ya. Lalu kompetisi bisnis, termasuk perbankan akan bertumpu pada adu inovasi sebagai konsekuensi dari teknologinya flat. Jadi jangan merasa wah saya bank besar ini, saya bisa beli teknologi apa, Anda nggak bisa. Nggak, sekarang semua bisa. Ya, terakhir teknologi digital jangan dilupakan. Sebetulnya ada dua kategori, dua-duanya digital. Yang satu tradisional ya atau basic gitu, satu lagi yang sebut saja frontier. Dan value-nya bagi bisnis itu kalau digali lebih tinggi yang frontier ini. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Suwono. Terima kasih Pak Suwono. Terima kasih Pak Ari. Saya kira sangat saling melengkapi tadi ya. Ada dari Pak Indra Utoyo sebagai praktisi di banking, dan Pak Ari Ahmad Tarman, walaupun dosen, tetapi banyak beraktivitas menjadi konsultan ataupun melakukan penelitian terkait dengan banking.
Nah, saya kira ini tantangan kepada mahasiswa ke depan ini akan profesi seperti apa. Kebetulan kan saya pengampu mata kuliah keprofesian. Profesi sebagai tenaga kerja ataupun pegawai bank sudah turun drastis. Dan juga menurut McKinsey ada sekitar 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang. Namun demikian ada sekitar 46 juta pekerjaan baru yang dibantu oleh mesin. Nah, ini tentu saja harus diantisipasi dengan baik buat mahasiswa yang sekarang ini rata-rata kalau yang peserta kuliah ini adalah semester 7, begitu. Nah, tentu saja mengantisipasi apa-apa yang bisa dikerjakan setelah lulus ini. Apakah profesi sebagai banking, ataukah desain mesin banking. Nah, itu saya kira cukup menarik untuk bisa dipelajari lebih detail. Nah, berikutnya tentu saja kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Saya buka tanya-jawab, mungkin 3 pertanyaan dari floor, dari mahasiswa, utamanya dulu, baru nanti mungkin dari umum. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh dicatat juga di chat, gitu ya. Ada Hajir Helmi Nur Salim untuk yang pertama. Silakan, ini Pak atau Bu? Nah, oh Pak ya, Mas. Oh ini mahasiswa atau umum? Silakan memperkenalkan dan pertanyaannya seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya Prof. Suhono selaku host atau pembawa acara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hajir Helmi Nur Salim, bisa dipanggil Hermi. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Izin bertanya kepada kedua narasumber atau pemberi materi, yaitu Pak Indra dan Pak Ari, mengenai pentingnya transformasi digital dan pentingnya smart system di era digital ini untuk menunjang karir atau keberlangsungan kehidupan. Yang mana tantangan yang dihadapi oleh masyarakat mengenai perkembangan teknologi informasi digital yang terus maju itu, lalu apakah dari kemajuan teknologi atau era digital saat ini itu sebanding dengan kualitas peradaban manusia secara keseluruhan atau bahkan sebaliknya, dan tindakan apa yang dapat dilakukan masyarakat dan khususnya kami selaku mahasiswa untuk dapat menambah kompetensi dari perkembangan teknologi informasi sebagai upaya mendukung SDM di era industri 5.0 ini. Dan untuk yang materi tadi Alobank kalau nggak salah itu, bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan seperti Alobank tersebut dalam era bisnis digital yang mana persaingan bisnis digital yang semakin ketat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hajir dari Sleman ya, dari UGM. UGM itu Sleman kan? Ya. Iya, Pak. UGM Sleman, hidup PSS. Nah, mungkin Pak Ari dan Pak Indra, monggo langsung bisa dijawab bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam satu bisnis ini. Pak Indra dulu atau Pak Ari? Ya, boleh. Saya dulu boleh lah. Ya, mumpung on. Baik, jadi tadi kira-kira pertanyaannya itu adalah bagaimana kemajuan teknologi sebanding dengan peningkatan kualitas peradaban lah ya, kurang lebih begitu pertanyaannya. Saya kira ini ya, teknologi apapun atau hasil karya manusia apapun selalu punya 2 sisi. Sisi positif, sisi negatif. Itu keputusannya ada di kita sebagai pengguna teknologi tersebut ya. Mau digunakan untuk hal yang positif tentu bisa, tapi ada pihak lain juga yang mungkin menggunakan sesuatu hal atau menggunakan hal yang sama untuk tujuan negatif ya. Kita mengembangkan teknologi berupa sebuah pistol oleh polisi yang jujur digunakan untuk menegakkan hukum ya. Tapi juga oleh penjahat, pistol yang sama bisa dipakai untuk tujuan sebaliknya. Nah, ini saya kira jadi kita perlu melengkapi sisi lain ya.
Teknologi itu harus ditunjang oleh governance, hukum dan sebagainya supaya menjaga tanggung jawab orang dalam menggunakan teknologi ini sebisa mungkin untuk hal-hal negatif itu dicegah oleh hukum ya. Walaupun itu prakteknya tidak bisa 100%, tapi itulah mengeremnya seperti itu gitu ya. Internet ya paling gampang internet lah. Internet tuh positif nggak? Wah, nggak juga. Judi online, pornografi dan sebagainya. Ya. Nah, kalau tidak ada hukum, tidak ada ancaman ya jadi bebas luar biasa begitu ya. Tapi begitu ada hukum walaupun mungkin tetap kejar-kejaran ya, tapi itu akan menjadi lebih terkendali begitu. Contoh lain yang agak canggih lah ya, AI, artificial intelligence begitu. Itu bisa dipakai untuk mengajari sistem supaya menerobos sistem. Jadi bisa itu AI dipakai untuk ini. Seperti manusia diajari yang salah, ya akhirnya salah juga. AI itu seperti itu. Kita berikan data-data yang ngaco begitu ya, jadinya AI-nya ngaco begitu. Jadi saya kira begitu intinya ya. Itu ke dampak teknologi ke peradaban itu kembali ke bagaimana kita mau menyikapinya. Ya. Ya, begitu saja saya kira dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Indra Utoyo, silakan. Ya, terima kasih. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya esensi dari transformasi digital gitu ya. Oke, jadi transformasi digital sebetulnya bukan masalah teknologinya udah pasti karena kita emang teknologi tadi kata Pak Ari, flat teknologi udah kayak oksigen sebetulnya kita memang memiliki akses yang berlimpah terhadap teknologi dan kita harus bekerja dengan teknologi. Nah, tapi esensi dari transformasi digital adalah bagaimana kita mereposisi diri kita gitu supaya lebih bisa memberikan value yang lebih besar lagi kepada customer kita, kepada siapa yang kita akan berikan manfaat begitu ya, kepada customer kita supaya mereka lebih mudah lagi, lebih cepat lagi, lebih efisien lagi. Itu sebenarnya esensinya. Jadi dengan ini adalah masalah mindset. Jadi bagaimana dengan teknologi ini kita bisa lebih memberikan value lebih baik lagi ya. Jadi kita sebenarnya mereposisi value proposition kita kepada customer kita. Nah kemudian tapi juga kita harus sadar karena teknologi ini begitu digital itu makin masuk ke dalam kehidupan kita, mungkin porsinya sudah makin lama bisa meningkat lagi, mungkin dari 50%, 60% dari waktu kita di teknologi ya. Tapi yang penting gini, jangan sampai kita jadi kayak teknologi gitu. Kita harus malah dengan teknologi ini harus makin human gitu ya. Jadi teknologi ini harus yang efisien itu urusan teknologi lah gitu. Yang nggak efisien ya urusan orang. Misalnya kita ngopi-ngopi dengan klien kan tetap perlu gitu. Silaturahmi, ngobrol-ngobrol itu kan nggak efisien, tapi kan penting. Itu yang gitu-gitu justru itulah tugas manusia gitu. Tapi yang teknologi yang urusan efisien, urusan nggak boleh error, pekerjaan berulang, ya biar teknologi aja yang seperti itu. Nah kemudian teknologi itu nggak punya etik tadi yang Pak Ari, Mas. Jadi makanya sebetulnya penting etik itu supaya teknologi itu nanti memberi yang ada adalah kefaedahannya, kemanfaatannya supaya bisa memberikan impact yang sebesar-besarnya bagi manusia ya, bagi lingkungan begitu ya. Itu sih mungkin kira-kira Mas Hajir. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang di chat sambil nunggu yang ini ada 3 pertanyaan dari chatting. Yang pertama dari mahasiswa ini ya Aditya Dwi Kristanto. Pertanyaannya kepada Pak Indra, apakah Alobank masuk dalam kategori New Generation Banking atau FinTech? Menurut Bapak, apakah masih ada ketimpangan kewajiban regulasi antara bank dengan FinTech sehingga menghalangi kelincahan salah satu pihak dalam business innovation? Untuk Pak Ari dari Aditya, apakah SupTech atau RegTech, regulation teknologi milik OJK, ini nantinya bisa menjadi regulatory atau supervisory as a service yang memberikan kesempatan OJK dengan resource kecil tetap bisa mengadopsi teknologi kepatuhan yang canggih. Ini dari Aditya. Mungkin saya tambahkan aja pertanyaan supaya nanti sekalian menjawab daripada bolak-balik. Dari Mbak Ferisa, ya, pertanyaan Pak,
Mohon maaf jika sebelumnya sudah dijelaskan, saya bergabung bagaimana industri digital bank dapat mendeteksi, meminimalisasi, dan mencegah tindakan fraud khusus. Kemudian ini ada adik kelasnya Pak Indra, ini Pak Ikun Sudrajat. Untuk Pak Indra, berapa biaya investasi dalam bidang teknologi digital? Konteksnya, apakah mungkin bank sekelas BBR berimitasi untuk menjadi bank digital? Itu kira-kira 3 pertanyaan kepada Pak Indra dan Pak Arya Matarman. Ya, baik. Tadi yang pertama, kalau bank ini sebagai apa tadi new generation dari bank, begitu ya? Ya, ya. Terhadap fintech ya. Jadi kalau saya ingin bilang begini, bank is bank. Bank adalah bank, maka tadi saya bilang ada hal-hal yang tidak bisa ditawar, yaitu compliance-nya. Bahwa bank itu harus dia know your customer, itu wajib begitu ya. Anti money laundering itu wajib. Sustainability itu wajib. Ya. Jadi yang seperti itu nggak bisa dirubah meskipun dia digital atau tidak digital begitu. Tapi digital bisa membuat yang tadi compliance-nya menjadi lebih efisien. Misalnya untuk KYC-nya sekarang tadi nggak perlu lagi datang kantor cabang, tapi bisa dengan biometrik, face recognition, menggunakan face recognition, kemudian atau pakai fingerprint dan sebagainya. Kemudian kita bisa mewakili bahwa itu adalah Indra adalah Indra begitu ya. Itu teknologi bisa seperti itu. Kemudian dengan adanya AI, dengan adanya big data, fraud detection menjadi lebih cepat, karena dia bisa membaca data dalam volume besar, sehingga kalau ada anomali-anomali kita bisa detect lebih baik. Jadi itu mungkin peran-peran teknologi yang bisa di leverage ya untuk membuat bank bisa lebih, ya banknya tetap bank, tapi cara-caranya mungkin harus bisa memaksimalkan teknologi supaya bisa mendeliver layanan jauh lebih efisien, jauh lebih baik, jauh lebih cepat. Nah tadi ketimpangan dengan fintech, jadi fintech dengan bank itu beda. Jadi kalau fintech mungkin regulasinya tidak seketat bank, gitu. Makanya saya bilang digital bank adalah bank sebetulnya, begitu ya, tetap bank. Hanya mungkin dia cara-caranya harus sangat nggak lagi ada kantor cabang, ya, cara-caranya lebih mengandalkan teknologi, tapi persyaratannya sebenarnya sama. Bahkan dalam aspek security-nya, cyber risk-nya, untuk tadi fraud dan sebagainya itu makin ditingkatkan karena digitalnya membawa 2 hal ya. Satu adalah exciting karena banyak inovasi-inovasi yang semakin memudahkan kehidupan, tapi di sisi lain scary-nya, menakutkannya karena fraud-nya juga makin meningkat ya, makin besar risikonya begitu. Oleh karena itu risiko-risiko digitalnya juga sekarang makin ditekankan. Nah, bank itu memang adalah bisnis di manajemen risiko. Nah, itu yang membuat memang manajemen risiko ini yang selalu ditekankan karena kita mengelola uangnya orang. Gitu. Kalau fintech mungkin tidak mengelola uang orang, tapi dia hanya kelewatan uang orang aja gitu ya. Uangnya venture capital atau uangnya investor, tapi bukan dia menyimpan uangnya di bank. Begitu, nah oleh karena itu di sisi regulasi memang agak berbeda bank dengan fintech. Karena bedanya di manajemen risikonya mungkin fintech tidak terlalu ketat bank begitu ya, karena dia tidak nyimpan uang di bank, tapi dipakai untuk mungkin payment atau peer-to-peer lending itu tidak nyimpan uang di bukan simpanan, tapi platform yang meneruskan saja uangnya orang. Nah itu membedakan bank dengan fintech ya, regulasinya seperti itu. Memang fintech kemudian lebih berani dalam mengambil risiko, jadi makanya kredit macetnya kadang-kadang juga lebih besar gitu ya. Tapi dia juga terus di-store dengan dukungan dana dari venture capital. Sementara kalau bank itu dananya dari nasabah gitu. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Kemudian terkait tindakan fraud nih. Jadi fraud di era digital ini luar biasa, dan mereka adalah sindikat. Fraudsternya juga pakai teknologi, mereka pakai AI juga gitu. Jadi kalau kita mencoba melawan cyber risk atau cyber fraud ini sendirian juga berat ya. Jadi harus melakukannya dengan cara kolaborasi juga. Jadi bank ini harus kolaborasi dengan bank juga, dengan fintech, dengan regulator, dengan Kominfo, dengan penegak hukum, untuk kita sama-sama melawan fraudster. Jadi kita harus menyatakan perang terhadap fraudster, itu satu. Tapi yang nggak berhenti juga secara internal kita harus selalu meningkatkan teknologinya, nggak boleh berhenti, harus selalu di-upgrade, prosesnya harus selalu diperbaiki. Juga orang-orangnya harus juga terus di-training supaya
punya pemahaman makin baik, dan juga tidak lupa nasabahnya juga harus diedukasi supaya makin sadar, jangan suka terpancing oleh social engineering atau apa yang mudah memberikan data-data yang sifatnya rahasia ya, PIN atau nomor telepon dan lain sebagainya. Terus berikutnya terkait dengan BPR. Jadi memang terkait dengan teknologi ya. Jadi teknologi kan satu yang tidak murah. Maka memang mantranya mau menginvest sendiri atau kita sebenarnya sharing. Nah, seperti BPR itu dia kalau harus invest teknologi nggak akan bisa. Karena untuk bisa scaling tentu perlu capital ya. Oleh karena itu bank seperti BPR lebih baik dia berkolaborasi saja, memanfaatkan platform, misalnya platformnya Alobank gitu bisa juga, nanti tinggal front-end-nya mereka, kita white label misalnya gitu ya. Jadi teknik-teknik seperti itu yang bisa dipakai. Yang penting sebetulnya mindsetnya buat mereka ingin betul-betul bisa mendeliver value, mendeliver kefaedahan yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Itu sebenarnya obsesi itu yang harus ada duluan. Obses kepada customer, obses kepada kecepatan, ya, obses kepada data yang memang betul-betul ini yang diapresiasi, ini yang dikomplain, ya. Kemudian openness untuk selalu nggak berhenti untuk membuka diri dari masukan, dari belajar, dari siapapun, sehingga tidak merasa sudah baik ya, selalu terbuka untuk berbagai macam pengembangan begitu. Sehingga BPR memang menurut saya sih sebaiknya dia kolaborasi untuk bisa transform secara digital ketimbang dia invest sendiri. Begitu mungkin. Ya, terima kasih Pak Indra. Mungkin Pak Ari untuk melanjutkan jawaban Ya, saya bertanya. Pak Sono, ada yang spesifik untuk saya barangkali terkait subtek rektek ya, yang ditanyakan kemungkinannya untuk menjadi as a service gitu. Jawaban saya barangkali kira-kira begini. Pada dasarnya sistem IT apapun selalu berpeluang untuk apa? Untuk dibuat jadi mode as a service begitu ya. Tinggal kita melihat ini batas-batasnya di mana, ada situasi khusus seperti apa yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kembali lagi subtek rektek itu sebetulnya isunya adalah hanya memindahkan data yang harus dilaporkan dari financial institution yang diawasi ke pengawas ya, dalam hal ini OJK begitu. Lalu di internal OJK dilakukan berbagai analisis begitu. Selama ini yang saya pahami masalahnya bukan datanya terlalu besar atau apa. Nah, justru di internal lembaga keuangannya lah, perbankannya, yang mereka belum punya satu mekanisme yang memudahkan ya collecting data itu jadi cepat begitu. Nah, ini bisa saja itu dipikirkan celah apa as a service supaya bisa dilakukan oleh pihak ketiga bagaimana ya. Tapi ada catatannya satu lagi, bahwa ini bicara tentang data sebetulnya esensinya. Dari sisi teknologi ini tidak complicated ya. Lebih ke data, isu pentingnya itu. Kenapa? Karena seluruh data transaksi yang harus dilaporkan itu include di dalam itunya. Jadi kembali ke pertanyaannya, jawabannya adalah secara teknis selalu ada celah untuk memungkinkan ya. Nah, lalu fokusnya kemana kalau kita mau merancang begitu? Lebih baik fokus ke mengamankan datanya. Karena kita ceritanya kalau as a service akan ada dimanapun posisinya, keterlibatan pihak ketiga ya di dalam mekanisme yang tadinya hanya melibatkan dua pihak, katakanlah bank dengan OJK, sekarang ada pihak ketiga yang terlibat ya. Tolong yakinkan bahwa data itu semuanya secure, aman, terlindungi ya. Saya kira itu dari saya, Pak Suwono. Terima kasih Pak Ari. Mungkin kita sesi berikutnya satu sesi lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Masih ada pertanyaan? Ada yang bertanya tadi satu ya. Izin pertanyaan dari SMK ini ya. Saya ingin menanyakan, dan jika boleh Bapak Ibu,
banking financial service di era 4.0. Ini maksudnya seperti itu. Mungkin bisa dijawab gitu ya. Ini memang dari SMK ya. Pertanyaannya seperti itu. Pak Ari ataupun Pak Indra kalau ada bisa menjelaskan. Ya, Pak dulu ya. Pak Indra ya silakan. Bapak dulu aja tadi apa yang cukup detail tadi. Ini saya tambahkan. Saya kira umum aja ya kalau saya menjawab berusaha ini. Jadi saya ingin menanyakan dan jika boleh apa itu banking financial services di era 4.0. Sebetulnya ini saya duga saya perhatikan tadi sudah dijawab ini sebetulnya oleh Pak Indra ya, yaitu ketika menjelaskan apa bedanya fintech dengan banking ya. Dua-duanya mendeliver services sebetulnya di bidang finansial. Hanya kalau bank itu apa jenis servicesnya, layanannya itu sudah definitif. Ya, ada rambu-rambu yang sangat ketat, variannya tidak terlalu banyak begitu. Sementara kalau finansial, by definition itu any financial services gitu. Jadi bisa lebih luas ya dibanding perbankan begitu. Nah, sekarang dari dua itu ya, yang satu definitif lebih sempit, satu lebih luas, ya dua-duanya dikaitkan dengan konteks 4.0. Saya kira tinggal lihat saja karakteristik 4.0 itu apa ciri-cirinya ya. Ada berbagai teknologi yang ditawarkan sebagai bagian dari industri 4.0. Nah, bagaimana itu dikawinkan untuk tadi mendukung layanan-layanan tipe banking, satu lagi tipe fintech yang lebih lebar gitu ya definisinya. Saya kira begitu kalau dari saya. Pak Indra mungkin mau menambahkan. Jadi saya menambahkan, jadi kalau sebelumnya mungkin bank berevolusi sendiri begitu ya. Bank 1.0 itu dia dengan teknologinya mainframe melayani ada nomor rekening gitu ya. Kemudian berkembang dengan teknologi ATM itu 3.0 sudah masuk ke mobile banking dan internet banking. Nah, begitu masuk ke 4.0 ini sebenarnya bank sudah lebur dengan industri-industri lain begitu. Jadi sudah sekarang sektor-sektor itu udah menyatu. Jadi antara misalnya sekarang ya antara kalau ada masalah dengan sistem pembayaran itu bisa industri lain terganggu, misalnya kayak di MRT atau di tol gitu ya. Kalau sistem bayar-bayarnya kartunya masalah, maka tolnya masalah, atau sistem di transportasi atau di kesehatan atau dan sebagainya yang menggunakan sistem bayaran digital yang sudah menyatu antar industri. Nah, itu maka kemudian saling reliability-nya menjadi harus saling bicaranya experience yang pengalaman dari nasabah yang harus end to end ya. Begitu tadi ya saya contohkan e-commerce, ada masalah dengan pembayarannya maka e-commerce-nya bisa, itu sudah masuk di 4.0 di mana layanan keuangannya sudah immerse menyatu ke dalam berbagai macam layanan sektor lain, termasuk tadi kalau Pak Ari sudah ceritakan bahkan bentuknya sudah nggak hanya mobile, ada juga pakai smartwatch gitu ya, ada itu sudah memiliki bentuk lain, termasuk kecerdasannya juga lebih berkembang ya dengan adanya teknologi-teknologi machine learning, AI, big data yang membuat layanan bank jadi lebih personalized, lebih customized lagi. Itu kira-kira. Baik. Ada satu lagi tadi yang menunjuk jari siapa? Pak Erwin ya? Pak Erwin tadi tunjuk jari. Masih mau bertanya? Nggak jadi ya? Jarinya dibalikin lagi. Bisa, Pak. Oh, Terima kasih. Silakan. Lupa di-unmute. Lupa di-unmute tadi. Oh, begitu. Baik. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Pak Ari. Kebetulan saya juga ini dulu mahasiswanya Pak Ari ini Pak di State 2012 Pak. Wah, saya agak
pelupa ini. Sehat ya, Alhamdulillah Pak. Sherin ya. Silakan, Oke. silakan. Saya ingin bertanya juga ke Pak Indra ini berkaitan dengan yang kemarin-kemarin masih hangat rasanya tentang bagaimana sih antisipasi, ingin tahu dari pihak bank untuk apakah memang pihak bank juga memperhitungkan tentang kemunculannya uang kripto, Pak. Nah, itu bagaimana Pak dari pihak bank memandang melihat sudut pandang dari apa sih, apakah memang uang kripto ini perlu diperhitungkan juga atau tidak, Pak? Terima kasih. Baik. Baik, kalau gitu mungkin ada tambahan satu lagi Pak Ikun, produk macam apa masa depan dari bank? Masa depan apa? Ini produk masa depan perbankan seperti apa dan apa saja? Wah, ini bayar ini Pak Ikun kalau bertanya ini banyak banget ini. Oke, saya kira yang pertama dan mungkin kalau yang Pak Ikun mau dijawab, monggo. Ini terakhir, terima kasih. Izin Pak Ari, saya jawab. Silakan Pak Indra. Ya, oke. Sebenarnya kalau teknologi blockchain gitu, itu ya dia akan mendapatkan, ya insya Allah akan masuk ke apa ya, ke eranya begitu, disebutnya era Web 3.0 ya, di mana dengan adanya blockchain ini kan sebetulnya membuat transparansi, ya, membuat apa namanya, transaksi jadi lebih bisa dilakukan secara distributed begitu. Nah, teknologi blockchain sendiri sebagai teknologi saya rasa potensinya besar. Nah, oleh karena itu muncul berbagai kebijakan ya. Tapi kalau kripto yang dilakukan secara unregulated mungkin saya tidak believe gitu, karena itu kan seperti Bitcoin atau apa, itu kan memang berkembang tapi di luar jalur yang diatur ya, dan maka terus nggak ada KYC-nya kalau itu kan, dan kemudian ya mungkin dipakai, ya tumbuhnya Bitcoin itu kayak karena dipakai untuk bayar-bayar narkoba, bayar senjata gitu ya, terus ini ya pakai itu. Tapi kalau yang benar-benar ilmu putih memang belum banyak begitu ya, yang baru kira-kira akan masuk kalau ada regulatornya. Nah, insya Allah kalau dengan masuk kepada CBDC, Central Bank Digital Currency, nah itulah peran blockchain yang nantinya akan lebih punya impact, di mana kita menerbitkan uang digital, tapi bisa dikendalikan dan bisa di-manage secara lebih. Jadi memadukan antara desentralisasi dari teknologinya dengan governance yang bisa mengatur supaya semua orang kemudian bisa mendapatkan perlindungan hukum, kepastian. Nah, seperti itu kita yakini. Jadi seperti di Cina ya dengan currency digitalnya, nah kita juga baru memulai ya CBDC-nya. Insya Allah itu uang kriptonya itu akan saya rasa akan mendapatkan tempat. Kalau saat ini memang isu-isu uang digital kan baru muncul ya, tapi kan baru sebagai wacana. Tapi nanti kalau sudah dijalankan, insya Allah itu akan menggunakan teknologi blockchain. Kemudian produk masa depan ya sangat luas. Tadi kalau saya lihat sih bank itu, kalau bank itu evolusinya kan bank konvensional itu mengelola uang orang gitu ya. Kalau kemudian berkembang menjadi bank modern itu mengelola asetnya orang, mengelola wealth management dan sebagainya. Nah, masuk kepada bank yang mengelola kehidupan orang. Nah, itu namanya bank digital. Nah, itu akan tidak terbatas begitu ya. Jadi kalau saya lihat nanti ya bank masa depan ini ya tentu akan masuk berbagai aspek kehidupan, tapi tentu dalam fungsi-fungsi bank yang tadi Pak Ari bilang, dalam hal pembayarannya, dalam hal apa namanya, kreditnya, dalam hal menyimpannya, tapi ditambah nanti ada aspek financial lain dalam hal dia untuk bisa investasi, bisa asuransi dan lain sebagainya, akan memperkaya berbagai layanan kehidupan utility yang lain. Tadi saya ingin tambahkan juga kayak NFT dan lain sebagainya, itu juga tentu hal yang nanti akan mewarnai layanan perbankan ke depan. Tapi kalau sekarang saya belum bisa bilang karena OJK-nya dan BI-nya belum accept kripto ya. Karena kriptonya sekarang masih di Departemen Perdagangan, maksudnya kripto itu adanya ditaruhnya di OJK ya, mungkin akan lebih pas gitu ya. Mungkin demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Sedikit saja barangkali ya.
Tadi sudah banyak dijawab oleh Pak Indra. Jadi kalau tadi pertanyaan mengenai produk masa depan, saya hanya ingin menggarisbawahi, tampaknya kalau menurut saya barangkali kalau esensi produknya itu kurang lebih so far kelihatannya akan relatif sama ya. Hanya apa ya, konteksnya yang berubah ya. Jadi ada esensinya, ada uang begitu misalnya, atau payment system begitu ya. Nah, ini kan tinggal, tadinya sesuatu yang terpisah, nanti itu akan menjadi integrated dengan berbagai surrounding bisnisnya itu. Jadi itu yang saya lihat ke situ saja itu sudah unlimited opportunities begitu ya, kombinasi yang akan terjadi. Jadi nggak perlu mikir ke yang lebih dari itu dulu lah. Itu aja Pak Suwono, terima kasih. Terima kasih Pak Ari, Pak Indra. Jadi waktu sudah 21.45 menit, sudah 15 menit lebih dibandingkan rencana tadi. Saya kira malam ini kita telah banyak belajar dari praktisi yang luar biasa dari industri telekomunikasi, industri perbankan, dan sekarang ke bank digital yang tantangannya cukup luas, dan barangkali bisa nggak tidur nih. Pas tidur ada orang mau buka rekening, ada menggangguin gitu ya. Saya nggak tahu bisa tidur nih, megang uang triliunan orang gitu ya. Saya nggak tahu bisa tidurnya apa tidak. Saya itu. Tapi ya saya kira itu adalah tantangan tadi bagaimana bisa berkolaborasi dengan yang lain, dan Pak Ari juga telah menyampaikan beberapa hal terkait fundamental apa itu smart system, ya, sistem cerdas. Apakah sama dengan AI atau pokok apa dan sebagainya sudah dijelaskan tadi, sehingga akan memberikan makna yang fundamental sehingga kita bisa bertransformasi kepada bidang-bidang atau sektor-sektor atau region-region yang menjadi bagian yang perlu kita tingkatkan, perlu kita efisienkan, perlu kita lebih perbaiki di dalam cara kerja, cara hidup, dan sebagainya. Tapi tidak lepas bahwa manusia harus di atas tersebut. Jangan sampai nggak bisa tidur malam ini ya, megang uang triliunan nggak bisa tidur ini malah ini dan sebagainya. Jadi terus terang saya experience ya, pertama saya nggak sempat buka rekening siang-siang, Sabtu ternyata kok bisa gitu. Malam-malam lagi, semalam minggu bisa bikin rekening, bisa nabung, bisa diapa gitu kan. Nggak terjadi pada ini. Dan sekarang kita kuliah publik, ya ini kuliah yang dilakukan di kelas, kita tambah juga nih, digital ini memang menjadikan kita bisa bekerja secara lebih efisien, lebih efektif dengan segala tantangan, risiko-risiko yang ada. Saya kira mahasiswa harus terus belajar ini ya, nanti sebagai tugas dan ujian tengah semester ataupun ujian akhir bisa keluar nih tadi pertanyaan-pertanyaan ataupun presentasi dari dosen-dosen, semuanya dosen itu, dosen dari industri dan dosen dari STE. Dan saya kira kita beri aplaus kepada dosen kita untuk malam ini adalah pembuka. Nanti kita akan adakan lagi mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi nggak terbuka. Ini Pak Indra kan sibuknya luar biasa, jadi 1 semester mungkin 3 atau 4 kali hadir di dalam kuliah ini 1 bulan sekali. Nanti ada hal-hal yang lebih menarik lagi dari Pak Indra Utoyo mungkin ya. Demikian saya kira, terima kasih kepada Pak Indra, Pak Ari, dan juga para peserta dari luar lingkungan mahasiswa STE. Ini ada mahasiswa UGM, ada mantan pegawai bank, dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Nanti ada undangan-undangan kalau ada kuliah umum lagi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya, kali ini panitia mau foto ini ya. Wah, ini ada Pak Direktur dari pemukiman ini ya, PUPR, Pak Abdul Rahman. Wah, ini ya kita siap-siap. Ini ada yang tertidur nih mahasiswa, nggak tahu nih tidur apa kuliah ini ya, nggak tahu nih kalau udah kayak begini. Terima kasih Pak Dono diizinkan ikut ini. Ayo kita foto bersama. Kapan lagi bisa foto dengan Pak Indra Utoyo kalau tidak di... Ya, halo Ahmad Ali, tolong difoto ya. Mohon izin Prof, ada 4 slide, jadi ada 4 kali pengambilan foto. Oke, silakan
kabari. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Ya, yang kedua, sudah. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Sudah. Untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide yang terakhir, 1, 2, 3.